Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada kita umat Nabi Muhammad agar berpuasa. Itu sering dibaca oleh siapa? Oleh kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya sebelum orang-orang yang beriman sebelum kamu, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad. Tetap umat dahulu pun diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan kita alhamdulillah puasanya cuma hanya siang, dari pagi sampai maghrib, benar gak? Umat dulu mah siang malam puasanya, siang malam. Termasuk dalam kisah kenapa di bulan puasa ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu kisah dahulunya karena ada seorang raja yang namanya Sam'un, bahwa dia itu seorang raja yang hebat, gagah, berani dalam memerangi kekafiran, punya senjata hanya yang dinamakan tulang onta. Tulang onta. Ada yang berbicara katanya rambut onta. Dari mana dia makannya dalam peperangan tersebut? Bisa hebat senjata cuma hanya tulang onta. Ketika dia mau makan, keluarlah daging di rahang onta. Ketika mau minum, keluarlah daging di rahang onta. Akhirnya orang kafir penasaran bagaimana caranya untuk mematikan yang namanya Sam'un. Nah, dirayulah istrinya. Dipanggil oleh orang-orang kafir, tolong suami kamu nanti sedang tidur, nih saya kasih tambang, kasih tampar, tolong nanti ikat, nanti bawa, nanti akan dibunuh suami kamu. Ketika dikasih tambang, diikat oleh istrinya, pas bangun, siapa yang mengikat saya? Kata istrinya, saya. Maksudnya untuk apa? Biar tahu sehebat mana kehebatanmu, kata istrinya. Nah, dengan sekejap langsung putus tambang itu. Untuk selanjutnya terus dikasih lagi rantai. Tahu rantai? Rantai motor. Jangan serius-serius, Pak. Rantai motor. Ya, diikat pakai rantai. Nah, pas bangun dari tidur, siapa lagi yang mengikat saya? Saya, kata istrinya. Sekongkol dengan orang kafir istrinya. Ya. Nah, akhirnya putus lagi. Baru bicara Sam'un ini, saya itu auliyai min aulia Allah, seorang wali dari paling waliullah. Kalau kamu ingin tahu apa, biar kamu bisa istilahnya mencelakai saya, syaratnya adalah ada di rambut saya. Kata siapa? Kata Sam'un. Diambil rambutnya sedang tidur oleh istrinya, kemudian dibikin menjadi 4, yang satu diikatkan di tangan, yang 4 diikatkan di tangannya, yang 4 lagi diikatkan di kakinya. Nah, pas waktu bangun dari tidur, Sam'un tidak bisa apa-apa. Akhirnya Sam'un dibawa, dieksekusi kalau zaman sekarang. Tahu eksekusi? Begitu aja lah. Kalau bahasa sekarang eksekusi, ya mungkin mau dibunuh lah. Kalau bunuh terlalu kasar, ya dieksekusi. Nah, matanya diambil, kemudian tangannya dipotong, termasuk lidahnya. Nah, akhirnya Sam'un kedatangan malaikat. Ada salam dari Gusti Allah, kamu pengen apa? Saya ingin hati saya tetap berzikir kepada Allah, biar tetap selalu beribadah kepada Allah, dan dengan sekejap mata biar hancur ini tempat, sekaligus orang yang kafir ini semuanya mati, termasuk istrinya pada waktu itu mati. Kemudian Sam'un diapakan lagi? Disembuhkan lagi. Tangannya kembali lagi dengan semula, kakinya kembali lagi dengan semula. Nah, kisah tersebut dibicarakan, disampaikan oleh siapa? Oleh Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menceritakan pada sahabat. Pada waktu itu sahabat bercucuran air mata, menangis mendengar kisah itu. Luar biasa. Bagaimana untuk umat kita, umat Nabi Muhammad? Nah, akhirnya diberitahu, barang siapa di antara umat Nabi Muhammad yang menemukan di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan Ramadan, nah itulah pahalanya seperti Sam'un. Karena Sam'un setelah selesai itu, dia itu puasa di malam harinya, siangnya puasa, malamnya puasa, beribadah tidak henti-hentinya. Bahkan di dalam keterangan sampai 70 tahun.
Maka keluarlah ayat bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung kalkulasi penghitungan dari 1000 bulan itu sekitar yaitu 40 berapa tuh 83 tahun 4 bulan. Kalau nggak percaya silahkan gitu. Nah, ada kalkulator. Pahalanya, nah mudah-mudahan warga sini pas 10 terakhir di bulan Ramadan tidak tidak kemana-mana. Khusus kalau ada masjid ada kan? Khusus itikaf, jangan pulang-pulang. Paling istri nanyain, kemana suami saya? Paling gitu, bener nggak? Ternyata terkunci di dalam masjid. Tapi jangan tidur lah, jangan tidur. Kan katanya puasa mah tidurnya juga ibadah. Ini mah, saya mau tidur aja lah daripada maksiat. Kan ibadah puasa. Jangan, nanti biar takut. Nah, gimana? Ya takutnya itu bukan tidur ibadah, takutnya itu mau latihan jadi jenazah nanti. Ya mudah-mudahan ya nanti amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Jadi tujuannya kita puasa ini para bapak semuanya yaitu agar menjadi orang takwa. Karena dijanjikan bahwa orang takwa itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Bahwa surga itu luasnya melebihi langit dan bumi. Untuk siapa? Lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Bukan berarti takwa itu apa dalam bahasa kerennya? Takwa itu bukan berarti takut sama yang tua. Yang punya istri 2, takwa saya mah takwa orangnya. Takut sama yang tua. Kalau dalam bahasa lainnya bulu botak di bawah-bawah. Ngerti itu bahasa Sunda. Kasih terjemahan nanti. Iya. Atau ayat sendal nu ngagoletak di bawah. Gara-gara salah mendengarkan tausiah dari ustaz, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Sholat Jumat bawa sendal,